Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikram Mahmudin, NIM 18141111, kelas SI51. Ya, di sini saya akan mempresentasikan perancangan arsitektur enterprise menggunakan TOGAF ADM pada SMA Negeri 10 Palembang. Yang pertama-tama kita akan mulai dari abstrak. Proses pengembangan sistem informasi yang baik adalah pengembangan sistem informasi yang berbasiskan arsitektur enterprise, yaitu suatu paradigma dalam merencanakan, merancang, dan mengelola sistem informasi. Saat ini pada SMA Negeri 10 Palembang belum diterapkan sistem informasi setiap bidang seperti bidang akademik, tata usaha, perpustakaan, dan sarana prasarana. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan pada setiap bidang tersebut dibantu dengan komputer dan belum adanya sistem informasi yang membantu dalam setiap bidang belum bisa dilakukan. Selain itu, dengan sistem pengolahan data yang digunakan saat ini menyebabkan data dan informasi yang dibutuhkan tidak tepat pada waktunya karena sulitnya pengaksesan data dan informasi. Untuk melakukan perancangan arsitektur enterprise diperlukan suatu metodologi yang lengkap serta mudah digunakan. TOGAF ADM sebagai salah satu metode yang bisa digunakan untuk melakukan perancangan arsitektur enterprise. Setiap tahapan pada TOGAF ADM dapat dilakukan secara benar apabila proses bisnis yang ada di dalam organisasi benar-benar harus dipahami dan mampu diidentifikasi secara lengkap dan benar. Pemodelan arsitektur enterprise ini memberikan paduan dalam membentuk cetak biru untuk mengembangkan sistem informasi untuk data, aplikasi, bisnis, dan teknologi. Lalu kita mulai ke pendahuluan. Sekolah menengah atas, ya tersebut SMA Negeri 10 Palembang merupakan SMA rujukan di Kabupaten Kota Palembang. SMA rujukan merupakan sekolah rintisan bersama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Direktur Pembinaan SMA guna percepatan dan perluasan peningkatan mutu pendidikan SMA. Saat ini pada SMA Negeri 10 Palembang belum diterapkan sistem informasi di setiap bidang seperti bidang akademik, tata usaha, perpustakaan, dan sarana prasarana. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan pada setiap bidang tersebut dibantu dengan komputer dengan menggunakan Microsoft Excel, Microsoft Word untuk pengolahan data dan belum adanya sistem informasi yang terintegrasi antara suatu bidang dengan untuk pengolahan data dan belum adanya sistem informasi yang terintegrasi antara satu bidang dengan bidang lainnya. Sehingga dalam penggunaan data bersama-sama untuk membantu dalam setiap bidang belum bisa dilakukan. Selain itu, dengan sistem pengolahan data yang digunakan saat ini menyebabkan data dan informasi dibutuhkan tidak tepat pada waktunya karena sulitnya pengaksesan dan informasi. Sistem informasi yang terintegrasi bertujuan untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi dalam proses pengembangan sistem. Untuk menurunkan kesenjangan tersebut, maka diperlukan sebuah paradigma dalam merencanakan, merancang, dan mengelola sistem informasi yang disebut dengan arsitektur enterprise. Kita lanjut ke tinjauan pustaka dan penelitian sebelumnya. Enterprise arsitektur menolong perorganisir dan memperjelas hubungan di antara tujuan strategis perusahaan, investasi, solusi bisnis, dan peningkatan kinerja terukur. Untuk mencapai peningkatan kinerja sasaran, enterprise arsitektur harus kuat dan sepenuhnya terintegrasi dengan era praktek lainnya termasuk perencanaan strategis, perencanaan modal, dan investasi. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bristina Gultom, sistem informasi dan teknologi telah menjadi komponen yang penting bagi keberhasilan bisnis dan organisasi di mana sistem informasi dan teknologi dapat membantu segala jenis bisnis untuk meningkatkan
efisiensi, dan efektivitas proses bisnis. Pengambilan keputusan manajerial dan kerja sama kelompok kerja hingga dapat memperkuat posisi kompetitif bisnis dan organisasi dalam pasar yang cepat sekali berubah. Faktor tersebut menyebabkan banyak organisasi menerapkan sistem informasi dengan hanya memperlihatkan kebutuhan sesaat sehingga mengakibatkan informasi saling tumpang tindih dan adanya platform sistem yang berbeda satu dengan yang lainnya. Pada penelitian tersebut, Bersettina Gultom membuat suatu rancangan sistem informasi menggunakan metode TOGAF ADM. Dengan objek penelitian pada SMP, menurutnya TOGAF selain sebuah framework namun juga menyediakan tahapan proses yang digunakan dalam pemodelan enterprise yang menggunakan langkah-langkah sistematis dalam proses perencanaan sistem informasi yang dibutuhkan manajemen dan menghasilkan sebuah arsitektur enterprise yang dapat dijadikan sebagai arah dan kontrol untuk pengembangan sistem informasi ke depan. Kita lanjut ke pembahasan TOGAF ADM. TOGAF ADM dikembangkan oleh The Open Group Architecture Framework pada tahun 1995. Awalnya TOGAF digunakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, namun pada perkembangannya TOGAF banyak digunakan pada berbagai bidang seperti perbankan, industri manufaktur, dan juga pendidikan TOGAF. TOGAF ini digunakan untuk pengembangan enterprise arsitektur di mana terdapat metode dan tools yang detail untuk mengimplementasikan. Hal inilah yang membedakan dengan framework EA lain, misalnya framework Zachman. TOGAF memberikan metode yang detail bagaimana membangun dan mengelola serta mengimplementasi arsitektur enterprise dan sistem informasi yang digunakan dengan arsitektur development method atau yang singkat ADM. Ada 4 jenis arsitektur yang umum sebagai himpunan bagian dari arsitektur enterprise. TOGAF dirancang untuk mendukung 1. Arsitektur bisnis atau proses bisnis, mendefinisikan strategi bisnis, tata kelola, organisasi, dan proses bisnis utama. Yang kedua, arsitektur aplikasi, jenis arsitektur yang menyediakan blueprint untuk sistem aplikasi tunggal yang akan digunakan. Interaksi antar aplikasi dan hubungan setiap aplikasi dengan proses bisnis inti organisasi. 3. Arsitektur data, penggambaran struktur logis dan fisik aset organisasi data dan sumber daya manajemen data. 4. Arsitektur teknologi, menjelaskan infrastruktur perangkat lunak yang ditunjukkan untuk mendukung penyebaran ini aplikasi vision kritikal. ADM menggunakan metode umum untuk pengembangan arsitektur yang dirancang untuk sistem dan kebutuhan organisasi. Namun sering ADM dimodifikasikan atau diperluas untuk memenuhi kebutuhan spesifik. Salah satu tugas sebelum menerapkan ADM adalah untuk meninjau komponen untuk penerapan dan kemudian disesuaikan dengan keadaan perusahaan. Urutan fase ADM bisa disesuaikan sampai batas tertentu tergantung pada kematangan arsitektur dalam perusahaan yang bersangkutan, dan urutan phase juga dapat didefinisikan oleh prinsip-prinsip bisnis dan arsitektur perusahaan. Nah, ini dia dapat siklus ADM dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Seperti inilah gambar 1 arsitektur development cycles. Tahapan-tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. PSA 1, arsitektur vision atau visi arsitek. 2. PSB, business arsitek atau arsitek bisnis. 3. Informasi sistem arsitek atau arsitek sistem informasi. Di arsitek sistem informasi ini ada meliputi 2 langkah, yaitu data dan aplikasi. Yang A, arsitektur data. Arsitektur data melakukan identifikasi entitas data serta menggambarkan asosiasi data yang proses dan skema data. B-nya arsitektur aplikasi atau singkatan aplikasi arsitektur sebagai bagian dan tahap arsitektur sistem informasi. Pada tahap ini arsitek
arsitektur dan aplikasi-aplikasi yang tersedia dan relevan dalam enterprise Konimun didefinisikan dan mempertimbangkan pada tahap ini. Kita lanjut ke tahap phase 4, teknologi arsitektur atau disingkat arsitektur teknologi. Yang kelima ada opportunities and solutions atau bahasa Indonesia peluang dan solusi. Keenam, migration planning atau disebut perancangan migrasi. Ketujuh, implementation governance atau tata kelola implementasi. Kedelapan ada arsitektur change management atau arsitektur manajemen perubahan. Kedelapan tahapan utama tersebut didukung oleh tahapan persiapan atau di preliminary dan tahap manajemen persyaratan atau requirement management di akhir proses. Yang pertama, preliminary phase, framework and precepts merupakan phase awal yang merupakan persiapan sebelum merencanakan sebuah arsitek enterprise. Phase ini bertujuan untuk menjelaskan setiap tahapan-tahapan dari kerangka kerja serta metodologi dan setiap perencanaan. Yang B, rekrutmen manajemen. Tahap ini bertujuan untuk menyediakan proses pengolahan kebutuhan arsitektur sepanjang phase pada siklus ADM. Kita lanjut ke tahap 3, yaitu metodologi. Berikut ini uraian tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan, yaitu 1. Identifikasi masalah, 2. Studi literatur, 3. Mengumpulkan data, 4. Membuat perancangan arsitektur sistem informasi dan menggunakan metodologi TOGAF ADM atau disingkat The Open Group Architecture Development Method. Dengan siklus pengerjaan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, inilah gambar metode TOGAF ADM. Yang pertama ada arsitektur vision, visi arsitektur, ada position arsitektur, ada informasi sistem arsitektur. Yang keempat kita lanjut hasil dan pembahasan lingkup enterprise organisasi. Pendefinisian lingkup enterprise organisasi atau area bisnis SMA Negeri 10 Palembang digambarkan dengan menggunakan Valuechem diagram yang terdapat gambar di bawah ini. Ya, seperti inilah gambaran aktivitas. Yang pertama aktivitas pendukung, 2 aktivitas utama. Ada di situ ada manajemen tata usaha, manajemen sarana prasarana. 3 ada perpustakaan, laboratorium, penerimaan siswa baru, proses akademik, pelepasan siswa. Kita akan lanjut ke arsitektur bisnis. Arsitektur bisnis SMA Negeri 10 dapat diuraikan menjadi sebuah model pada gambar di bawah ini. Yang terutama kita akan dari PSB, PA, PS. PSB tadi penerimaan siswa, penerimaan siswa baru ya. PA proses akademik, PS pelepasan siswa. Di situ akan melanjut ke MTU, MSP, lab dan perpus. Kata MTU manajemen tata usaha, MSP di situ ada manajemen sarana dan prasarana, lab di situ ada laboratorium, perpus, perpustakaan. Itulah gambar 4 arsitektur bisnis SMA Negeri 10 Palembang. Kita lanjut ke arsitektur data. Arsitektur data bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan enterprise terhadap data yang mendukung fungsi bisnis. Arsitektur data menggambarkan seluruh entitas data yang akan dihasilkan, dikelola, dan digunakan oleh semua fungsi atau proses bisnis. Berikut entitas data yang digunakan pada penelitian di SMA Negeri 10. Kita lihat pada tabel 1, entitas datanya. Itu ada entitas bisnis, pendidikan siswa baru. Di entitas datanya ada panitia PPDB, calon siswa baru, anggaran PSB. Ya, seperti inilah di proses akademik ada kalender akademik, siswa, guru wali kelas, kurikulum.
di prasasaan siswa, jenis pelepasan, siswa lulus, siswa keluar, siswa pindah, manajemen tata usaha. Di situ ada guru, tenaga kependidikan, tenaga kerja honorer, jabatan, dan selainnya. Di laboratorium di situ ada jalur praktikum dan shop, inventaris aset, praktikum. Di perpustakaan di situ ada anggota peminjaman, pengembalian buku, jenis buku, dan lain-lain. Di manajemen sarana dan prasarana di situ ada inventaris aset, pengadaan, dan laporan aset. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu arsitektur aplikasi. Arsitektur aplikasi dibangun untuk mengidentifikasikan dan mendefinisikan aplikasi utama yang dibutuhkan oleh enterprise dalam pengelolaan data dan mendukung fungsi bisnis. Arsitektur aplikasi didefinisikan dan didefinisikan berdasarkan kebutuhan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan di setiap fungsi bisnis dan pertukaran informasi antar fungsi bisnis. Pengembangan arsitektur aplikasi dimulai dengan mengidentifikasi kandidat aplikasi yang dibutuhkan untuk mengelola data dan mendukung proses bisnis yang dapat diotomatisasi dengan dukungan teknologi informasi. Kita lihat di tabel 2 daftar kandidat aplikasi. Di situ ada fungsi bisnis, sistem informasi, kode aplikasi, sistem informasi. Di fungsi bisnis di situ ada penerimaan siswa baru tadi, proses akademik, pelepasan siswa, manajemen tata usaha, manajemen sarana dan prasarana, laboratorium, dan lainnya. Di sistem informasi di situ ada sistem informasi PSBB, sistem informasi akademik, sistem akademik, sistem informasi administrasi tata usaha. Di kode aplikasi ya di situ ada kode-kode seperti AP1.1, AP1.2, AP2.1, dan seterusnya. Sistem aplikasi di situ ada aplikasi data daftar ulang PPDB, aplikasi pengolahan tes PSBB, aplikasi administrasi kesiswaan, aplikasi alumni, dan seterusnya. Kita lanjut ke selanjutnya, portofolio aplikasi. Portofolio aplikasi bertujuan untuk melengkapi proses penentuan aplikasi dalam hubungannya dengan fungsi-fungsi bisnis. Berdasarkan analisis portofolio aplikasi yang dikemukakan oleh Ward, aplikasi ini dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu ada strategi, kompetensi tinggi, operasional kunci, pendukung. Di strategi di situ ada aplikasi daftar ulang PPDB, aplikasi pengelolaan tes PSBB, aplikasi evaluasi kinerja pegawai. Di berpotensi tinggi ada cuman aplikasi alumni. Di bagian operasional kunci di situ ada aplikasi administrasi kesiswaan, aplikasi pembayaran seluruh iuran sekolah, aplikasi penjadwalan, aplikasi administrasi PBM, aplikasi pelaporan akademik, aplikasi pelaporan rapor dan ijazah, aplikasi administrasi laboratorium. Di pendukung situ ada aplikasi pegawaian, ada absensi, pelaporan administrasi tata usaha, inventarisasi, monitoring, evaluasi akademik, pendaftaran anggota perpustakaan, dan peminjaman data dan aplikasi pengembalian buku. Berdasarkan tabel 3 di atas dapat diidentifikasikan bahwa jumlah aplikasi yang dibutuhkan untuk mengelola data dan mendukung fungsi bisnis berdasarkan kebutuhan informasi di tiap fungsi bisnis sebanyak 21 aplikasi. Solusi aplikasi SMA Negeri 10 Palembang dapat dipetakan pada gambar 5 seperti di bawah ini. Nah, seperti itulah solusi aplikasi. Arsitektur sistem aplikasi dapat dimodelkan menggunakan aplikasi landscape yang tersaji dalam gambar yang ke-6 di bawah ini, arsitektur sistem aplikasi. Di situ ada web client atau laptop PC, portal web, user portfolio management, keamanan jaringan. Kita selanjutnya teknologi arsitektur. Tujuan dari arsitektur teknologi adalah untuk mengidentifikasikan jenis-jenis teknologi yang diperlukan bagi aplikasi-aplikasi yang mengelola data pada suatu enterprise. Berdasarkan hasil pengkajian langsung terhadap kondisi-kondisi
teknologi saat ini, maka arsitektur teknologi yang diusulkan adalah sebagai berikut. Seperti inilah, seperti ada di gambar 7, topologi jaringan. Ya, seperti itu saja. Kita langsung lanjut ke kesimpulan. Yang pertama, satu kesimpulan berdasarkan bab sebelumnya, yakni hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1. Aktivitas bisnis pada SMA Negeri 10 Palembang terbagi menjadi 2, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Aktivitas utama terdiri dari penerimaan siswa baru, proses akademik, dan pelepasan siswa. Aktivitas pendukung meliputi manajemen tata usaha, manajemen sarana, prasarana, dan perpustakaan, dan laboratorium. 2. Berdasarkan analisa sistem berjalan dapat disimpulkan bahwa belum ada sistem informasi yang mendukung aktivitas bisnis pada setiap unit bagian SMA Negeri 10 Palembang. 3. Pengembangan aplikasi baru perlu diintegrasi dengan aplikasi yang sudah ada untuk membentuk integrasi dalam mendukung bisnis dan menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh setiap unit bagian. 4. Perencanaan arsitektur dan teknologi menghasilkan sebuah jaringan enterprise secara konseptual yang memungkinkan terjadinya sharing data antar unit bagian. Arsitektur sistem informasi yang terbentuk dapat digunakan sebagai panduan dalam pengembangan sistem informasi dan hal pengolahan data dan informasi dalam aktivitas bisnis SMA Negeri 10 Palembang. Kita lanjut ke saran. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diajukan adalah 1. Model arsitektur sistem informasi yang dibentuk dapat digunakan sebagai pedoman bagi pengembangan sistem informasi untuk mendukung strategi bisnis organisasi dan dalam pengembangan sistem informasi diharapkan dapat memperhatikan kinerja sistem serta keamanan komputer dan jaringan yang handal. 2. Untuk mendapatkan model arsitektur enterprise yang lebih lengkap, harus dilakukan penelitian lebih lanjut sampai pada tahap akhir dalam TOGAF ADM. Di sini ada daftar rujukan, itulah ada 19 referensi tentang TOGAF ADM. Ya, di situ saja yang presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.